Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hanimatus dari kelas PGMID NIM 2032110-127. Di sini saya akan membawakan makalah yang berjudul Pembagian hadis secara kuantitas. Di pembagian hadis dari segi kuantitas itu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Dan ahad itu sendiri terbagi menjadi tiga, hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Di hadis gharib itu sendiri juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu gharib mu'alaq dan gharib nasabi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari hadis mutawatir. Menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua torekot. Torekot itu generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Karena hadis ini sudah disepakati, jadi tidak mungkin dari beberapa ulama itu berdusta pada hadis mutawatir. Selanjutnya, syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Sama seperti pengertian tadi, tidak mungkin dari sejumlah para perawi ataupun ulama yang akan mendustakan hadis mutawatir. Selanjutnya, jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. Jumlah banyak orang pada tingkatan torekot sanad dari awal sampai akhir sanad. Karena jumlahnya seluruh tingkatan itu banyak, terdapat tingkatan-tingkatan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, tercegah sepakat bohong. Jadi tidak mungkin dari para perawi itu bohong tentang hadis mutawatir. Misalnya jika para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai negara yang berbeda, jenisnya yang berbeda, pendapatnya yang berbeda, sejumlah para periwayat banyak, ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan bohong. Walaupun dari para perawi itu dari negara yang berbeda dan pendapatnya yang berbeda dan jenis-jenisnya itu berbeda, tidak mungkin dari para perawi itu bohong, karena sudah menjadi syarat-syarat dari hadis mutawatir itu tercegah sepakat berbohong. Selanjutnya, yang terakhir, syarat-syarat dari hadis mutawatir itu beritanya bersifat idarawi. Maksudnya, berita yang diriwayatkan itu tidak didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata kepala, tidak disandarkan pada logika akal seperti sifatnya alam yang baru. Dari hadis itu sendiri, beritanya bersifat indrawi, yaitu tidak bisa kita dengar dengan telinga dan tidak bisa kita lihat dengan mata. Tidak disandarkan pula pada logika akal seperti sifatnya alam yang baru. Nah, tadi sudah saya jelaskan macam-macam hadis mutawatir, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Sekarang, apa sih pengertian dari mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan orang banyak dengan susunan redaksi dan maknanya. Karena mutawatirnya itu lafzi, jadi susunan redaksi dan maknanya itu sesuai dengan sesuai antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Karena beda-beda, jadi mutawatir lafzi itu sudah riwayatnya itu sama antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lainnya. Selanjutnya, dari kedua contoh itu tadi, bahwa dinamakan mutawatir lafzi itu mesti lafadznya semua sama betul.
Jadi mesti sama karena sudah mutawatir lafzi. Selanjutnya mutawatir maknawi ialah hadis yang berbeda dengan hadis mutawatir lafzi tadi, tetapi adanya kesamaan dalam makna. Kalau di mutawatir maknawi ini ada kekhawatiran kesamaan dalam makna, beda dengan mutawatir lafzi. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad ini dikemukakan oleh para ulama yang membagi kuantitas hadis kepada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan ulama yang membagi kuantitas hadis kepada tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis mansyur. Contoh dari hadis ahad itu salah satunya diterimanya amal tentang ikhlas yang merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Itu termasuk hadis dari hadis ahad. Macam-macam hadis ahad yaitu tadi sudah saya jelaskan, ada 3 kelompok. Yang pertama hadis mansyur, ialah istisyar wa azuyu, artinya sesuatu yang tersebar dan populer. Karena hadis mansyur itu sudah tersebar di beberapa daerah. Selanjutnya hadis aziz. Apa sih hadis aziz itu? Hadis aziz itu menurut bahasa berarti mulia, kuat, dan sedikit. Secara terminologis, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 perawi, diterima dari 2 orang pula. Kalau aziz ini karena secara bahasa adalah kuat atau sedikit, di sini para perawinya itu hanya sedikitnya 2 orang dan diterimanya juga 2 orang pula. Selanjutnya hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi hadis gharib itu hadis yang kurang kuat karena dari riwayatnya seorang perawi itu menyendiri dalam meriwayatkannya, tidak dalam periwayatan orang banyak. Ada 2 macam pembagian hadis gharib. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, gharib itu ada 2, yaitu hadis gharib mutalak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutalak artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personaliannya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Jadi memang cuma 1 menyendiri dan tidak ada periwayat lainnya, cuma 1 orang, dirinya sendiri. Kalau hadis gharib nisbi artinya penyendirian itu bukan para perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat keadaan tertentu yang berbeda dengan perawi lainnya. Ini bukan perawi atau sanadnya, tapi memang keadaan atau sifatnya yang berbeda dengan perawi lainnya. Mungkin dari hadis dari segi kuantitasnya saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.